Seekor anjing zombie tertusuk duri tajam. Lalu, anak anjing di dalam perutnya merobek perut induknya, dan secara ajaib, selamat. Aku tercengang melihatnya, karena biasanya, zombie tidak bisa bereproduksi. Tapi si kecil ini, sebelum induknya mati, memaksa menyerap semua energi induknya. Langka, sangat langka, aku segera menangkupnya di tanganku. Karena anak monster ini berpeluang dijinakkan. Tapi aku harus memastikan hal pertama yang dilihatnya adalah aku. Detik berikutnya, si kecil perlahan membuka matanya dan menjilat wajahku. Aku tahu aku berhasil. Dengan gembira aku mengangkatnya tinggi-tinggi. Nak, mulai hari ini, namamu Jin Bao. 20 tahun lalu, kiamat tiba-tiba datang. 70% manusia berubah menjadi zombie. Dan untuk menyelamatkan diriku, aku meninggalkan adikku yang lumpuh dan melarikan diri sendirian. Selama 20 tahun berikutnya, aku selalu dihantui penyesalan dan rasa sakit. Aku hanya bisa mematikan perasaanku dengan terus membunuh zombie. Tapi setiap perbuatan ada balasannya. Dalam sebuah misi, aku disergap dan dikepung oleh 4 zombie tingkat tinggi. Dengan putus asa aku meminta bantuan kapten. Tetapi yang kulihat hanyalah punggungnya yang acuh tak acuh. Sungguh mirip, persis seperti saat aku meninggalkan adikku. Mungkin, inilah akhir yang pantas untuk seorang pengecut. Detik berikutnya, aku tersentak bangun, dan mendapati diriku terbaring di apartemenku yang familiar. Di atas meja terdapat fotoku bersama adikku. Sepertinya aku teringat sesuatu. Aku berlari seperti orang gila ke kamar sebelah, dan melihat adikku baik-baik saja. Tiba-tiba, petir menyambar di benakku. Apa aku terlahir kembali? Aku tak bisa lagi menahan emosiku. Penyesalan dan rasa sakit yang kupendam selama 20 tahun, meledak pada saat ini. Aku memeluk adikku erat-erat, dan terus mengulang kata-kata yang sama. Sinyu, kakak tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Tiba-tiba aku tersentak, karena jam menunjukkan, kiamat akan terjadi dalam beberapa jam lagi. Jadi, hal terpenting sekarang, adalah mengumpulkan persediaan sebanyak mungkin. Tak lama kemudian, aku menguras habis sebuah supermarket terdekat, dan menyewa truk untuk mengangkutnya pulang. Tapi ketika adikku melihat rumah penuh dengan makanan, dia langsung gemetar karena marah. Dia bahkan curiga aku sudah gila. Namun, sebelum aku sempat menjelaskan, jeritan terdengar dari luar jendela. Kami berdua cepat-cepat melihat ke bawah, dan melihat seekor anjing gila menggigit orang-orang di jalan. Dan orang-orang yang digigitnya juga mulai menggila. Dalam sekejap, potongan tubuh manusia beterbangan di mana-mana. Pemandangan mengerikan itu seperti neraka di bumi, membuatku merinding. Saat adikku menutup mulutnya karena ketakutan, tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang tergesa-gesa dari luar. Tetangga sebelah meminta tolong. Mataku terbelalak. Jantungku berdebar kencang. Aku teringat di kehidupan sebelumnya. Adikku dengan baik hati membukakan pintu untuk tetangga. Dan malah membiarkan zombie masuk. Tapi sekarang, sudah terlambat bagiku untuk mencegahnya. Bibi Huang yang sedetik lalu masih berdiri di ambang pintu. Detik berikutnya digigit di kepala oleh suaminya sendiri. Adikku terpaku ketakutan. Aku berteriak keras, melemparkan senjata yang sudah kusiapkan, tepat mengenai mata Paman Huang. Tapi, setelah berubah menjadi zombie, dia sudah tidak merasakan sakit lagi. Setelah menyeimbangkan tubuhnya, dia kembali menyerang. Tepat saat dia akan menerkam adikku, aku berhasil sampai dan memotong lengan kanannya. Lalu, aku menepuk bahu adikku dan menenangkannya. Sinyu, tutup matamu dulu. Kakak tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Setelah itu, aku bertarung dengan Paman Huang. Meskipun kondisi fisikku saat ini tidak sebaik kehidupan sebelumnya, dengan teknik bertarung yang tertanam di otakku, membunuh zombie level rendah seperti ini masih sangat mudah. Tiba-tiba bajuku ditarik oleh adikku. Kak, cukup, kamu terlihat menakutkan sekarang. Mendengar itu, aku baru menyadari, zombie itu sudah tidak bernyawa. Namun, saat aku hendak menenangkan adikku, tiba-tiba terdengar suara dingin di telingaku. Selamat, Anda berhasil membunuh zombie dan mendapatkan 3 poin evolusi. 1 poin telah digunakan untuk mengaktifkan sistem. Detik berikutnya, pandanganku menjadi gelap. Aku tiba di sebuah kuil yang aneh. Di sekitar kuil, berdiri 6 patung batu setinggi puluhan meter. Patung di depan, memegang bibit pohon kecil yang berkilauan di kedua tangannya. Saat itu juga, mata patung-patung itu memancarkan cahaya. Seketika menyelimuti tubuhku. Pencocokan rantai gen terkunci. Kombinasi gen dimulai. Setelah rasa sakit yang menyiksa, tinggi badanku bertambah. Sistem kemudian memberitahuku bahwa proses pengikatan telah selesai, dan mengirimkan banyak informasi ke otakku. Ternyata bibit pohon ini disebut pohon evolusi. Dapat meningkatkan atributku, dengan memodifikasi genku, seperti kekuatan, teknik bertarung, dan kemampuan pendeteksian, dengan imbalan poin evolusi yang didapat dari membunuh zombie. Saat ini, aku masih memiliki semua pengalaman bertarung dari kehidupan sebelumnya. Tetapi tubuhku sangat lemah, jadi, aku memutuskan untuk menambahkan 2 poin evolusi yang baru saja kudapatkan. Ke atribut kekuatan, merasakan kekuatan yang mengalir di tubuhku. Aku yakin di kehidupan ini,
Dengan bantuan pohon evolusi, aku pasti bisa melindungi orang yang kusayangi. Ketika aku sadar kembali, adikku langsung memelukku dan memeriksaku. Kak, kamu baik-baik saja? Tadi kamu tiba-tiba pingsan. Aku takut sekali. Aku mengelus kepalanya dan menenangkannya dengan lembut. Tenang saja, Xinyu. Aku akan selalu di sisimu dan melindungimu. Setelah itu, aku berniat untuk membersihkan mayat tetangga. Namun, ketika aku keluar, yang kulihat hanyalah genangan darah di lantai. Jelas ada sesuatu yang menyeret ST pergi. Artinya, selain pasangan Huang, pasti ada zombie lain di gedung ini. Untuk memastikan keamanan adikku, aku berganti pakaian dan kembali ke koridor. Bersiap untuk membersihkan semua zombie di gedung ini. Sekaligus mengumpulkan poin evolusi. Ada 2 keluarga di lantai 11. Salah satunya dihuni oleh seorang gadis. Kepribadiannya ceria dan suka bermain game CJ. Namun, saat aku sampai di depan pintu kamar mandi, kutemukan dia sudah mati di bak mandi. Tapi kulitnya tidak menunjukkan tanda-tanda berubah. Mungkin dia bunuh diri karena terlalu ketakutan. Lalu aku menuju ke keluarga yang lain. Setelah mengetuk pintu, ternyata ada yang selamat. Tapi dia menolakku masuk karena hari sudah malam. Aku langsung menahan pintu dengan kakiku. Dan mengangkat BS dengan dingin. Berkata, Bibi Wang, sebaiknya kau bekerja sama. Kalau tidak aku akan memaksa masuk. Melihat sikapku yang tegas, Bibi Wang akhirnya mengizinkanku masuk. Dan mengatakan rumahnya bersih dan rapi. Tidak mungkin ada zombie. Namun, saat aku bertanya di mana suami dan putranya, Bibi Wang tiba-tiba menjadi sangat gugup. Dan tergagap-gagap tidak bisa berkata-kata. Merasa ada yang tidak beres. Aku langsung menuju kamar tidur. Saat pintu terbuka, aku terkejut dengan apa yang kulihat. Putranya sudah menjadi zombie, dan sedang memakan tubuh ayahnya. Saat aku tertegun, sesosok tiba-tiba mengayunkan tongkat ke kepalaku. Untungnya aku bereaksi cepat dan menghindarinya. Saat itu, putranya yang zombie juga menerjangku. Meskipun tidak terlalu kuat, tapi kecepatannya luar biasa. Aku menendangnya ke udara, dan bersiap untuk melancarkan serangan mematikan saat dia tidak bisa berpijak. Namun, Bibi Wang menghalangiku, dan memohon dengan suara serak. Tolong lepaskan Xiao Yi, dia baru berusia 13 tahun. Dia tidak akan menyakiti orang lain. Namun, begitu dia selesai bicara, putranya menerkam dari belakang, dan tanpa ragu menembus tubuh ibunya. Bibi Wang jatuh ke tanah, tapi masih memegang erat pergelangan kakiku. Kumohon, jangan bunuh anakku. Penyakit ini pasti bisa disembuhkan suatu hari nanti. Meskipun aku menyetujuinya, tapi setelah dia meninggal, aku tetap membunuh putranya. Karena aku tahu sekali menjadi zombie, mereka tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia. Lantai 11 bersih. Aku mengikat beberapa lonceng di tangga, lalu melanjutkan ke lantai bawah. Siapa sangka, saat berbelok, aku bertemu wajah yang familiar. Pria itu bernama Wang Kun. Semasa hidupnya, dia gemar berolahraga. Setelah menjadi zombie, kekuatannya sangat mengerikan. Dan dia juga memelihara seekor anjing ganas. Dengan keduanya bergabung, aku tidak punya kesempatan untuk melawan. Melihat ini, aku langsung lari ke lantai bawah, dan menggunakan kerumunan zombie yang datang karena suara untuk menyembunyikan diri. Akhirnya aku bersembunyi di sebuah ruangan sempit. Siapa sangka, Wang Kun yang pandangannya terhalang, dengan santai meledakkan kepala semua zombie di depannya. Lalu, dengan indera penciuman anjing ganasnya, dia melacakku sampai ke tempat persembunyianku. Tatapan kami bertemu, tanpa basa-basi, Wang Kun langsung meninju. Kekuatannya yang mengerikan langsung melemparkanku ke lantai 8. Saat aku terbaring lemah di reruntuhan, hampir dicabik-cabik oleh para zombie, suara lonceng yang jernih tiba-tiba terdengar di telingaku. Aku tersentak dan tersadar, bayangan adikku muncul di benakku. Aku tidak boleh menyerah, Xinyu masih menungguku. Srit, 2 zombie di depanku langsung terpenggal, dan aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk berlari ke atas. Sepanjang jalan, aku seperti mendapat suntikan semangat, membantai semua zombie yang kutemui, dan semua poin evolusi yang kudapatkan, kucurahkan untuk meningkatkan kekuatanku. Sementara itu, di rumah, pintu rumah tiba-tiba diketuk, tapi Xinyu memanggil beberapa kali tanpa mendapat jawaban. Khawatir terjadi sesuatu padaku, dia sangat cemas. Akhirnya dia tidak tahan lagi, dan memutuskan untuk mengintip dari celah pintu. Tanpa disadarinya, 2 zombie sedang menunggunya di luar. Di saat genting, aku tiba tepat waktu. Dengan kilatan pisau, aku mencincang zombie itu berkeping-keping. Lalu kuperingatkan adikku untuk tidak membuka pintu, karena Wang Kun sudah mengejarku dengan anjing ganasnya. Setelah menutup pintu rapat-rapat, aku langsung melesat melewati kaki Wang Kun, dan berdiri di depan anjing ganas itu. Saat ini, kekuatanku telah meningkat berkali-kali lipat. Hanya dengan satu lemparan, aku dengan mudah menghabisinya. Melihat hal itu, Wang Kun mengamuk dan menyerangku. Namun, meski pertahanannya kuat, akhirnya ia pun berubah menjadi tumpukan daging di bawah cahaya pedangku. Masalah terbesar telah selesai, tapi aku tahu ini baru permulaan. Tidak lama lagi, para zombie akan memasuki tahap evolusi besar-besaran. Saat itu, mereka akan mengalami perubahan besar. Oleh karena itu,
Prioritas sekarang adalah mendapatkan lebih banyak poin evolusi. Dalam 2,5 jam berikutnya, aku turun dari lantai 8 sambil terus bertarung. Sampai semua zombie di gedung ini sepenuhnya musnah. Barulah aku merasa tenang untuk kembali ke rumah. Saat ini, aku telah meningkatkan kekuatan dan kelincahan ke level 3. Kemampuan deteksi telah mencapai level 2. Untuk mendapatkan lebih banyak poin evolusi, aku harus keluar dari apartemen ini. Setelah mandi, aku pergi ke balkon. Aku melihat adikku menatap jalanan dengan wajah penuh kecemasan. Tiba-tiba dia menoleh dan berkata dengan khawatir, "Kakak, bisakah kau berhenti mengambil risiko lagi? Seharian ini aku sangat khawatir padamu. Takut kalau kau pergi dan tidak akan kembali." Aku tersenyum lembut padanya. "Adik bodoh, percayalah pada kakakmu. Mungkin tidak lama lagi, kau akan bisa berdiri lagi." Adikku mengira aku hanya mencoba menghiburnya. Tapi aku tahu, malam ini akan ada hujan meteor khusus yang jatuh, yang akan membawa zat bernama benih asal. Dan zat ini dapat mengubah zombie dan menghasilkan inti gen. Setelah manusia mengkonsumsinya, mereka dapat secara paksa membangkitkan kemampuan khusus. Bahkan ada sebagian kecil orang yang dapat langsung menyerap energi dari benih sumber dan secara alami membangkitkan kemampuan khusus. Detik berikutnya, cahaya api tiba-tiba meledak di kota. Bahkan ada sebuah meteor yang terbang dengan cepat menuju kompleks perumahan ini. Saat meledak, suhu di sekitar langsung meningkat dengan cepat. Tapi saat itu, aku terkejut menemukan bahwa minuman di tanganku tiba-tiba membentuk kristal es halus. Mungkinkah benih sumber sudah bereaksi pada adikku? Memikirkan hal ini, aku tanpa sadar tersenyum. "Tenang saja, Sinyu, kakak pasti akan merebut benih sumber ini untukmu." Kawah meteor itu berjarak sekitar 15 km dariku. Meskipun aku bertemu banyak zombie di sepanjang jalan, dengan kekuatanku saat ini, mengalahkan mereka semudah memotong sayur. Setelah setengah jam berlalu, akhirnya aku sampai di dekat kawah meteor. Tapi untuk berjaga-jaga, aku memutuskan untuk mengamati dulu dari atap gedung seberang. Terlihat di dalam lubang yang dalam itu, sebuah kristal berbentuk tidak teratur terus memancarkan energi sumber berwarna ungu tua. Saat ini, hanya ada satu zombie di dekat kristal. Dan dari keadaannya, sepertinya ia tidak tertarik sama sekali pada benih sumber. Melihat ini, aku langsung melompat dari atap gedung. Jarak beberapa ratus meter, dengan kecepatanku saat ini, dapat ditempuh dalam sekejap mata. Namun, saat aku bergegas masuk ke dalam lubang, dan hendak menghabisi zombie itu, tombakku tiba-tiba meledak berkeping-keping. Detik berikutnya, penampilan zombie itu mulai berubah. Telinga runcing, prasasti aneh, dan tubuhnya terus memancarkan energi iblis. "Adik ganteng, aku sudah menunggumu di sini sejak lama." Melihat ini, pupil mataku langsung membesar. Karena karakteristik ini, persis sama dengan spesies asli, yang paling ditakuti manusia di kehidupan lampauku. Tapi bukankah makhluk ini seharusnya baru muncul di akhir kiamat? Sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, spesies asli itu langsung meraih tombakku, dan dengan mudah melemparku ke udara. Saat mendarat, banyak sulur tiba-tiba muncul dari bawah kakiku. Untungnya aku segera mengeluarkan pedang dari pinggangku, dan berhasil memotong sulur-sulur itu. Setelah berdiri tegap, aku tak bisa menahan keringat dingin. Kecepatan dan kekuatan makhluk ini melebihiku, dan ia juga dapat terus meningkatkan kekuatannya sesuai dengan frekuensi serangan. Karena tak bisa dikalahkan, maka aku hanya bisa mengakalinya. Memikirkan hal ini, aku tiba-tiba melompat ke belakang, berniat merebut benih sumber dan segera mundur. Siapa sangka, zombie wanita itu seakan membaca pikiranku, dan segera menembakkan banyak sulur untuk melindungi benih sumber. Kemudian, ia menunjukkan senyum mengejek di wajahnya. Adegan ini jauh melampaui pemahamanku di kehidupan sebelumnya. Ini baru awal kiamat, tapi sudah muncul spesies asli yang begitu kuat. Dan dari penampilannya, jelas ia sudah memiliki kecerdasan. Mungkinkah sejarah sedang berubah? Tiba-tiba aku menyadari, di antara zombie wanita dan benih sumber, terhubung dengan pita energi biru muda. Mungkinkah makhluk ini adalah pelindung yang sengaja diciptakan oleh benih asal? Aku tak ragu lagi, menggunakan seluruh kekuatanku untuk keluar. Akhirnya, setelah memotong beberapa sulur, aku berhasil melompat keluar dari kawah meteor dengan memanfaatkan gaya pantulan. Lalu, tak tahan lagi, aku memuntahkan seteguk darah. Dan seperti dugaanku, benih asal tidak bisa meninggalkan kawah meteor. Ia hanya bisa terus meraung melampaskan amarahnya. Melihat itu, aku mengeluarkan sebotol cairan merah dari tasku. Darah manusia yang kukumpulkan kemarin. Lalu, aku menggunakan diriku sebagai umpan untuk menarik segerombolan zombie ke dekat kawah meteor. Detik berikutnya, aku melempar botol kaca itu, berubah menjadi hujan darah yang membasahi benih asal. Mencium bau darah, gerombolan zombie langsung menyerbu, seperti belalang yang mengerumuni benih asal. Meskipun hanya bertahan selama 2,5 detik, gerombolan zombie terlempar oleh sulur. Tapi tetap saja, benih asal terluka. Melihat zombie-zombie level rendah yang seperti mayat hidup, sebibit rasa jijik muncul di mata benih asal. Lalu, ia melompat ke udara. Dengan sekuat tenaga, ia menembakkan semua sulurnya.
menutupi setiap sudut kawah meteor. Saat ia mengayunkan tangannya, sulur-sulurnya dengan cepat ditarik kembali, membunuh semua zombie di sekitarnya. Namun, saat aku hendak menarik lebih banyak zombie, seekor husky mutan sebesar bukit tiba-tiba muncul, menyerang benih asal dengan cakarnya yang tajam. Berdasarkan bulunya, ia tampaknya akan berevolusi ke tahap berikutnya. Jadi, ia ingin melahap benih asal untuk menembus batasnya. Setelah pertarungan sengit, benih asal tampak kehabisan tenaga. Husky melihat kesempatan dan menerkam, menggigit bahu benih asal dengan keras. Namun saat ini aku malah menjadi agak cemas. Karena jika anjing husky ini berhasil berevolusi, kesempatanku mendapatkan benih asal akan semakin kecil. Memikirkan hal itu, aku segera bersiap untuk membantu. Namun detik berikutnya, aku tiba-tiba berhenti. Ada yang tidak beres, meskipun benih asal ini tampak hampir habis kekuatannya. Mengapa auranya sama sekali tidak melemah? Ternyata benar, ketika anjing husky hendak menggigitnya, tiba-tiba, sebuah akar yang telah siap sejak lama menusuk lehernya. Kemudian beberapa akar lagi muncul, langsung menancapkan anjing husky itu di udara. Ternyata sejak awal, benih asal telah menyamar. Jika tadi aku benar-benar masuk ke dalam kawah meteor itu, nasibku mungkin tidak akan jauh lebih baik daripada anjing husky itu. Pada saat itu, dia perlahan berdiri, kemudian menoleh dan mengejekku. Anak tampan, ternyata kau cukup cerdas. Ya, aku menatapnya dengan dingin. Kau juga tidak buruk. Setelah berkata begitu, aku langsung melompat ke dalam kawah. Benih asal tampak bingung. Apa, kau pikir kau bisa membunuhku? Bisa atau tidak? Kita coba saja. Detik berikutnya, benih asal kembali melepaskan ribuan akar. Namun karena terlalu banyak energi yang terkuras, kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dengan satu tebasan, aku dengan mudah memotongnya menjadi berkeping-keping. Melihat ini, alpha zombie mengamuk, dan mulai menyerap energi dari benih sumber dengan brutal. Hanya dalam beberapa saat, ia berubah menjadi monster raksasa setinggi puluhan meter. Baik kekuatan maupun kecepatannya, meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan. Melihat ini, aku tidak berani berhadapan langsung dengannya. Sambil menghindari serangannya, aku berlari keluar. Tanpa diduga, ternyata ada jebakan yang telah disiapkan di tepian, memaksaku kembali ke dalam lubang. Kau pikir, aku akan memberimu kesempatan kedua untuk melarikan diri? Detik berikutnya, alpha zombie tiba-tiba menusukkan tangannya ke tanah, dan mengubahnya menjadi duri tajam yang melesat ke arahku. Tapi ketika jaraknya hanya 0,01 cm dariku, ia tiba-tiba berhenti di udara, dan tubuh alpha zombie juga menyemburkan beberapa semburan darah. Kemudian, ia jatuh ke tanah. Ternyata tubuhnya sudah kehabisan tenaga, dan tidak dapat menahan energi yang mengerikan itu. Aku dengan cepat mendekat dan memotong kedua kakinya. Lalu aku menatapnya dengan dingin. Meskipun aku bisa memahami perasaannya yang ingin melindungi benih sumber dengan segala cara. Tapi, bukankah aku juga ingin melindungi adikku? Detik berikutnya, dengan satu tebasan, tubuh alpha zombie perlahan menghilang. Dan aku mendapatkan 7100 poin evolusi. Setelah masalah teratasi, aku mengulurkan tanganku ke arah benih sumber. Namun, saat aku menyentuhnya, pohon evolusi di dalam tubuhku tiba-tiba bereaksi. Dengan telapak tanganku sebagai perantara, ia dengan cepat menyerap energi benih sumber. Bahkan lukaku juga banyak pulih. Namun, saat aku kebingungan, tiba-tiba terdengar detak jantung dari RHST di kejauhan. Detik berikutnya, perutnya meledak menjadi kabut darah. Yang muncul di hadapanku adalah seekor anak anjing yang lucu dan menggemaskan. Aku tercengang melihat pemandangan ini. Karena dalam keadaan normal, zombie tidak memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Tapi si kecil ini, sebelum ibunya meninggal, dengan paksa menyerap semua energi induknya. Langka, sangat langka. Memikirkan hal ini, aku buru-buru menggendongnya di telapak tanganku. Karena anak binatang buas Yishou seperti ini ada kemungkinan untuk dijinakkan. Tapi aku harus memastikan hal pertama yang dilihatnya adalah aku. Detik berikutnya, si kecil perlahan membuka matanya, dan dengan ramah menjilat wajahku. Aku tahu aku berhasil. Dengan gembira aku mengangkatnya tinggi-tinggi. Ti kecil, mulai hari ini kau akan kupanggil Jinbao. Setelah memasukkan Jinbao dan benih sumber ke dalam ransel, aku bergegas pulang. Tanpa diduga, aura yang dipancarkan oleh benih sumber menarik semua zombie di sekitarnya. Melihat ini, aku mempercepat langkahku dan mengandalkan kecepatanku untuk meninggalkan mereka. Namun, sebelum aku bisa berlari lebih jauh, jalan di bawah kakiku tiba-tiba retak. Lalu muncul beberapa tikus raksasa yang menghalangi jalanku. Aku tahu aku tidak boleh berlama-lama melawan mereka. Kalau tidak, akan lebih banyak zombie yang datang dan aku pasti mati. Aku melarikan diri selama sekitar setengah jam. Akhirnya aku melihat sebuah pabrik yang terbengkalai di depan. Aku berlari sekuat tenaga menuju pabrik itu. Tepat sebelum cakar mereka menyentuhku, aku berhasil menerobos gerbang besi. Tikus-tikus itu terlalu besar untuk masuk, jadi mereka tertahan di luar. Tak lama kemudian, aku sampai di garasi bawah tanah. Aku berencana untuk beristirahat sejenak di sini. Tapi ketika aku membuka tasku,
Aku menyadari benih sumbernya menghilang secara misterius. Aku sangat terkejut. Mungkinkah diserap oleh Jin Bao? Tiba-tiba, suara sistem terdengar di telingaku. Dekomposisi energi genetik selesai. Pengumpulan dimulai. Sial, pohon evolusi sialan itu. Detik berikutnya, rasa sakit yang tajam menusuk jantungku. Lalu, energi menyembur keluar dari tubuhku. Rasa sakit yang menyayat seperti kilat menyambar seluruh tubuhku. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Tiba-tiba, dinding di sampingku meledak menjadi pecahan. Tikus-tikus raksasa itu mengejarku. Aku hanya bisa tersenyum kecut. Apakah aku benar-benar akan mati di sini hari ini? Setelah mengatakan itu, aku pingsan. Tetapi tepat ketika tikus pelopor hendak menerjangku, sebuah petir emas tiba-tiba membelah langit. Petir itu dikelilingi oleh kilatan listrik, dan memiliki sepasang sayap raksasa di punggungnya. Itu Jin Bao, yang melindungiku dengan penuh semangat. Detik berikutnya, Jin Bao melesat bagai bayangan. Dengan kecepatannya, ia menghantam ketiga tikus pelopor itu seperti peluru meriam. Lalu ia meraung, memperingatkan mereka untuk tidak mendekat. Namun, suara pertarungan yang keras malah menarik lebih banyak zombie ke gudang. Mereka mengepungku dan perlahan mendekat. Melihat ini, Jin Bao berbalik dan berlari kembali. Tapi kali ini, tikus-tikus pelopor sudah siap. Mereka menggunakan ekor mereka dan menabrak Jin Bao. Jin Bao yang bertubuh kecil langsung terlepeling. Saat tikus pelopor membuka mulutnya yang besar untuk menggigitku, suara tembakan tiba-tiba terdengar. Peluru itu langsung menembus kepalanya. Sekelompok penyintas bersenjata lengkap masuk ke gudang. Dengan tembakan mereka, zombie di gudang segera dibersihkan. Mereka berhasil menutup gerbang. Hanya Jin Bao yang tertinggal di luar, bertarung melawan zombie. Namun, Jin Bao tidak gentar. Kekuatan mengerikan dari tegangan 100.000 volt langsung membuat tanah retak. Sementara itu, di kuil kesadaranku, pohon evolusi tampak jauh lebih tebal dari sebelumnya, dan benang-benang emas tumbuh darinya. Saat cahaya di mata patung berkedip, benang-benang itu membungkusku seperti kepompong yang lembut. Mereka menyehatkan setiap sel di tubuhku. Akhirnya, mereka perlahan berkumpul di tengah dahiku. Detik berikutnya, aku tersentak bangun. Aku melihat seorang wanita mengacungkan pistol ke arahku. "Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini?" Sebelum dia selesai bicara, aku melesat ke belakangnya seperti bayangan. Lalu aku menjatuhkannya ke tanah. "Ku beri kau waktu 5 detik. Jawab pertanyaanku yang sama." Tiba-tiba, para penyintas lainnya mendobrak masuk. "Sialan, turunkan senjatamu." Melihat kebingunganku, wanita itu akhirnya menjelaskan. "Aku Siake, Kapten WJ. Kamilah yang menyelamatkanmu dari para zombie." Pria berambut ungu itu menatapku dengan kesal. "Kami sudah merawatmu selama 4 hari, tapi kau malah tidak tahu berterima kasih." Mendengar itu, aku terkejut. Aku segera berlari keluar, ingin pulang untuk melihat keadaan Xin Yue. Namun, mereka menghentikanku dengan senjata. Saat situasi semakin tegang, sebuah bayangan hitam besar tiba-tiba muncul dari jendela. Sebelum mereka sempat bereaksi, bayangan itu meraung dan memecahkan kaca jendela. Ia lalu mengayunkan cakarnya ke dalam ruangan. Gadis berambut biru itu ketakutan, dan hanya berdiri mematung. Untungnya, aku berhasil menahan cakar itu, dan menyelamatkan nyawanya. Namun, aku sangat terkejut, karena kecepatan reaksiku luar biasa cepat. Serangan monster itu pasti memiliki berat beberapa ton, tetapi aku bisa menahannya dengan tubuhku sendiri. Tubuh ini, sepertinya berbeda dari sebelumnya. Sedetik kemudian, aku berteriak, dan dengan kekuatan yang dahsyat, aku melempar monster itu. Mereka semua tercengang. Aku lalu melompat mengejarnya, mencari kesempatan untuk menghabisinya. Namun, saat itu, perasaan familiar tiba-tiba muncul. Aku segera menghentikan seranganku. Hembusan tinjuku menyebar ke segala arah. Ternyata, monster itu adalah Jin Bao. Karena dia menjagaku di dekat pabrik saat aku koma, dia telah melahap banyak zombie kuat, dan berevolusi menjadi seperti ini. Setelah berinteraksi dengan Jin Bao, aku segera membuka panel atributku. Ternyata atributku tidak meningkat sama sekali, tetapi ada baris baru di bawahnya. Untuk mengaktifkan kembali rekayasa genetika sempurna, diperlukan 10.000 poin evolusi. Aku terbelalak. Mengaktifkan kembali, apakah itu berarti aku sudah mengaktifkannya sekali? Aku segera masuk ke dalam ruang pikiranku, dan melihat pohon evolusi jauh lebih besar dari sebelumnya, dengan cahaya emas di sekitarnya. Aku bertanya dengan ragu, "Pohon evolusi, apakah benih asal dan poin evolusiku diserap olehmu?" Suara sistem menjawab, "Telah dikonsumsi oleh aktivasi rekayasa genetika sempurna. Gen Inang telah melampaui batas nilai dasar aslinya. Jadi, kau pelakunya." Di kehidupan sebelumnya, aku pernah melihat seorang prajurit tingkat S, yang mempertaruhkan nyawanya untuk menerobos batas genetiknya, tetapi akhirnya mati karena tubuhnya meledak. Sekarang aku bisa menerobosnya dengan mudah. Sungguh sangat berharga. Tidak lama kemudian, aku kembali ke pabrik dengan Jin Bao. Melihat mereka semua tercengang, aku segera menenangkan mereka. Itu cuma hewan peliharaan, dulu kecil dan lucu. Akhir-akhir ini agak gemukan karena terlalu banyak makan.
Benarkah cuma agak gemukan? Untuk membalas budi karena telah diselamatkan, aku memutuskan untuk membersihkan zombie di sekitar sebelum pergi. Pertama, untuk memudahkan mereka menuju tempat perlindungan militer 40 km jauhnya. Kedua, untuk menguji kekuatanku saat ini. Sesampainya di gerbang pabrik, aku mencabut rambu jalan dan membantingnya ke pagar. Duar, semua zombie di sekitar menoleh ke arah sini. Tapi menghadapi situasi seperti ini, aku malah memerintahkan Jin Bao untuk tidak ikut campur. Aku sendiri yang menyerbu kerumunan zombie. Hanya dengan sekali ayunan, aku langsung membunuh puluhan zombie level rendah. Namun detik berikutnya, seorang raksasa bertampang garang tiba-tiba muncul. Dilihat dari ukuran tubuhnya, dia sepertinya sudah berevolusi ke level F. Meskipun belum memiliki kecerdasan, dia telah membangkitkan kemampuan seperti pengerasan kulit. Rambu jalan saja tidak cukup untuk melukainya. Melihat itu, aku tidak terkejut, malah senang. Bagus sekali, aku sedang mencari tempat untuk melepaskan kekuatanku. Dan tiba-tiba ada samsak gratis yang jatuh dari langit. Tak lama kemudian, termasuk raksasa itu, semua zombie di sekitar akhirnya kubunuh habis. Tapi untuk berjaga-jaga, aku meminta Jin Bao untuk mengawal para penyintas ke tempat perlindungan militer 40 km jauhnya. Sedangkan aku berubah menjadi kilat biru dan berlari pulang dengan kecepatan 800 mil per detik. Namun, saat aku sampai di bawah apartemenku, aku langsung tercengang. Gerbang apartemen telah didobrak paksa. Aku bergegas pulang seperti orang gila dan mendapati kamarku yang semula rapi ini berantakan. Kursi roda adikku terjungkal, sepertinya baru saja terbentur sesuatu. Bahkan fotoku bersama adikku kini retak dan tergeletak di lantai. Tanggal 24 Agustus tahun 2011. Waktunya Wen. Niat membunuh yang mengerikan meluap dari dalam diriku. Siapapun kalian, jika kalian berani menyentuh Xin Yue sedikit pun, aku, Duan Fei, pasti akan mencincang kalian. Sementara itu, di jalan tak jauh dari sana, sebuah mobil jeep dikepung zombie. Tapi Guan Jialong, yang memimpin, sama sekali tidak panik. Karena pamannya adalah komandan militer, Lan Xianzi, dan akan segera mengirimkan pasukan untuk menyelamatkannya. Dia keluar hanya untuk mencari persediaan. Tapi secara tidak sengaja menemukan seorang wanita cantik yang cacat. Dia berencana membawanya pulang untuk dinikmati bersama pamannya. Namun saat itu, sesosok tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di kap mobil. Guan Jialong mengeluh, "Paman cuma kirim kamu sendiri?" Aku menatapnya seperti melihat orang mati. Lalu menendang satu persatu anak buahnya ke kerumunan zombie. "Xin Yue, jangan takut. Kakak datang untuk menyelamatkanmu." Melihat kedatanganku yang mengancam, Guan Jialong buru-buru menyebutkan nama pamannya. Tapi sedetik kemudian, aku mengangkatnya perlahan. "Aku tak peduli kau siapa. Berani menyentuh kelemahanku, kau harus mati." Melihat para zombie yang menggeram di bawah kakinya, kepala pelayan Long akhirnya panik. Dia bilang asalkan aku melepaskannya, dia bersedia memberikan 30 juta yuan sebagai kompensasi. Tapi wajahku tetap tanpa ekspresi, seolah-olah sedang menikmati pertunjukan terakhir orang yang sekarat. Namun, sedetik kemudian, tiba-tiba angin bertiup kencang. Kemudian, dua helikopter muncul di udara. Kepala pelayan Long langsung tertawa terbahak-bahak. "Bocah tengik, kau tamat. Orang-orang pamanku datang, tapi aku hanya mendengus dingin." Tanpa ragu, aku melepaskan genggamanku dan melemparkannya ke kerumunan zombie. Melihat kepala pelayan Long dicabik-cabik di bawah, komandan buru-buru menelepon markas. "Lapor, Komandan Lan, keponakan Anda sudah mati sebelum kami tiba. Dan pelakunya adalah seorang pemuda." Wajah Lan Xianzi langsung muram setelah mendengarnya. "Berapapun harganya, bunuh dia." Begitu kata-katanya selesai, helikopter mulai menembaki saya membabi buta. Di antaranya bahkan ada 2 roket kecil. Pada saat kritis, aku melompat ke sebuah apartemen. Setelah mengamankan Xinyu untuk sementara, aku muncul kembali di pandangan helikopter. Menghadapi rentetan tembakan baru, aku menemukan pintu besi dari reruntuhan dan melindungiku dengannya. Tapi suara pertempuran menarik segerombolan besar zombie. Mereka mengepung dan menerjangku dari belakang. Mau tak mau, aku berbalik dan melemparkan pintu besi dengan keras. Setelah membersihkan jalan, aku melarikan diri dengan kecepatan luar biasa. Komandan di helikopter tercengang. Ini kecepatan yang bisa dicapai manusia? Dia segera memerintahkan pilot, "Cari tempat tinggi dan turunkan aku."